Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fufa, MPDI MH dengan NIDN 0726068005. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya. Di antara mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Sosiologi Agama dan menggunakan perkuliahan online dan offline. Video ini saya buat sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT khususnya pada aspek pendidikan. Bapak Ibu, secara umum mata kuliah saya adalah Sosiologi Agama dapat dideskripsikan melalui bagaimana pengetahuan, keterampilan, analitis, dan sikap akademik dalam memahami hubungan antara agama dan masyarakat melalui perspektif sosiologi. Mata kuliah ini mengkaji konsep dasar, teori-teori sosial agama, globalisasi, institusi, keagamaan, ritual, ekonomi, politik, moralitas, serta perkembangan teknologi. Perkuliahan ini diarahkan agar mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai fenomena sosial keagamaan secara kritis, logis, dan sistematis, serta merumuskan solusi terhadap persoalan keagamaan kontemporer berdasarkan nilai-nilai Islam, Aswaja An-Nahdiyah, sehingga memiliki kompetensi sebagai calon pendidikan agama Islam yang profesional, moderat, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dan perkuliahan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka, dan pembelajaran daring melalui pemanfaatan LMS, dan mahasiswa sewaktu-waktu dapat mengakses bagaimana materi perkuliahan, RPS, referensi, serta pengumpulan tugas secara daring. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa. Metode tersebut meliputi ceramah interaktif untuk membangun bagaimana pemahaman konseptual tentang sosiologi agama, diskusi kelompok untuk menganalisis sebuah kasus di masyarakat. Proyek based learning ini melalui penyusunan laporan hasil observasi sebagai sarana mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi dinamika masyarakat. Adapun di mata kuliah saya, CPL-nya meliputi 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Selanjutnya, menguasai konsep teoritis dan asas-asas pendidikan agama Islam secara mendalam untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Ketiga, mampu menyusun ide, hasil pikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik pada umumnya. Dan yang keempat, CPL-nya adalah bagaimana memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, serta mengembangkan pendidikan agama Islam berdasarkan nilai-nilai Aswaja An-Nahdiyah. Di CPMK kami, mata kuliah ini meliputi 1. Menunjukkan bagaimana sikap religius, menjunjung tinggi etika akademik, serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan Aswaja An-Nahdiyah dalam ruang lingkup teori serta hubungan agama dengan masyarakat sebagai landasan kajian sosiologi agama. Kemudian menjelaskan konsep, ruang lingkup, teori, serta hubungan agama dengan masyarakat sebagai landasan kajian sosiologi agama. Yang keempat, mengevaluasi dinamika kehidupan beragama dalam bermasyarakat, meliputi pluralisme, konflik, perubahan sosial,
globalisasi, ekonomi, politik, dan institusi keagamaan berdasarkan perspektif sosiologi agama. Kemudian yang kelima adalah menganalisis bagaimana peran agama dalam membangun harmoni sosial, moderasi beragama, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat multikultural. 6. Merumuskan solusi terhadap berbagai fenomena sosial keagamaan kontemporer berdasarkan teori-teori sosiologi agama dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan aswajah an-nahdiyah. Di dalam mata kuliah sosiologi agama ada beberapa teori materi pembelajaran pada mata kuliah sosiologi agama, meliputi 1. Konsep dasar sosiologi agama, kedua, agama sebagai fenomena sosial, ketiga, teori-teori sosiologi agama, keempat, relasi agama dan masyarakat, 5. Sekularisasi dan desekularisasi, keenam, agama dan identitas sosial, ketujuh, pluralisme dan konflik agama, 8. Peran agama dan perubahan sosial, 9. Agama dalam era globalisasi dan teknologi, 10. Institusi keagamaan dan ritual sosial, 11. Agama, ekonomi, dan politik, 12. Moralitas sosial dan problematika keagamaan kontemporer, 13. Observasi dan analisis fenomena keagamaan, dan yang terakhir di pertemuan yang terakhir ini tentang presentasi proyek atau hasil observasi di mana mahasiswa menemukan masalah di masyarakat. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester yang kita sebut dengan UTS sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, tugas individu atau kelompok sebesar 25%, serta kehadiran tentunya ya partisipasi aktif dalam perkuliahan sebesar 25%. Penilaian ini saya lakukan secara objektif berdasarkan penguasaan konsep dalam kemampuan menjelaskan, menganalisa, mengevaluasi, dan partisipasi dalam diskusi. Seluruh proses penilaian menggunakan rubrik yang jelas dan terukur, disertai umpan balik sebagaimana bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan calon pendidikan agama Islam yang profesional, kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menganalisis fenomena keagamaan di masyarakat. Berikut kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah sosiologi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, terima kasih. Harapan saya kalian dan saya sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkolaborasi di kelas ini. Baik adik-adikku, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Wahid. Silakan. Terima kasih Bu. Mari teman-teman kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa, kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memastikan kalian sudah absen semuanya. Sudah. Di LMS sudah ya, di LMS ya. Untuk absen manualnya Mbak, silakan ditandatangani sebagai bukti administrasi akademik. Pada pagi hari ini kita ada perkuliahan dan pertemuan kita adalah di pertemuan yang keempat dengan mata kuliah sosiologi agama ya. Temanya adalah relasi agama dan masyarakat. Gitu ya. Di perkuliahan pada pagi hari ini harapan saya bahwasanya kalian semuanya mampu menganalisis hubungan agama dan masyarakat.
Selanjutnya, bagaimana kalian nanti bisa memahami teori-teori yang ada di sosiologi agama, karena kalian ini adalah program studi pendidikan agama Islam, maka nanti saya akan mengkolaborasikan bagaimana teori-teori antara ilmuwan barat dengan ilmuwan timur. Yaitu apa? Ilmuwan barat yaitu tentang tokoh sosiologi klasik. Ilmu baratnya adalah tokoh Muslim. Oke, masuk kepada materi, bahwasanya materi antara agama dan masyarakat dalam analisis hubungannya adalah bahwasanya apa? Kita pahami hubungan antara agama dan masyarakat dipahami sebagai hubungan yang dialektis, yaitu agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan saja, namun apa? Mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga institusi sosial yang membentuk nilai norma, kemudian membentuk nilai perilaku dan struktur dalam kehidupan masyarakat ini mampu menjadikan masyarakat ini apa? Harmonis, saling timbal balik. Selanjutnya, yang kita pahami tentang agama sebagai institusi sosial. Nah, ini adalah teori di antara agama sebagai institusi sosial. Adik-adik, dalam pemahaman ini kami harap kalian bisa menganalisis, dan kami sudah menampilkan analisisnya. Coba direnungkan sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat. Apa itu agama sebagai institusi sosial? Yaitu agama yang memiliki fungsi mengatur perilaku masyarakat melalui apa? Nilai, norma, simbol keagamaan. Sehingga apa? Agama ini menjadikan sebuah pedoman moral yang mengarah pada individu, berinteraksi antara keteraturan sosial, sehingga analisisnya adalah apa? Agama menjadi sumber etika dan moral. Norma agama bisa apa? Memperkuat norma sosial, sehingga masyarakat memperoleh pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya setiap hari. Gitu ya. Oke, selanjutnya agama sebagai perekat integrasi sosial. Nah, apa ini? Kita mengacu pada pemikiran fungsionalisme, bahwasanya agama mampu menciptakan bagaimana solidaritas melalui ritual, tradisi. Kemudian di Indonesia itu kan banyak ya tentang aktivitas-aktivitas tentang keagamaan, kebudayaan. Nah, sehingga analisanya apa? Analisanya bahwasanya contohnya ketika seseorang beragama Muslim misalkan melakukan sholat berjamaah. Nah, ini analisisnya apa? Akan memperkuat rasa kebersamaan dan contoh analisa-analisa yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tentang agama sebagai agen perubahan sosial. Nah, di dalam agen perubahan sosial ini agama bukan hanya menjaga keteraturan pada kehidupan masyarakat, akan tetapi apa? Dapat menjadi kekuatan dan mendorong bagaimana perubahan sosial itu bisa apa? Berbasiskan nilai agama. Analisisnya apa, adik-adik? Analisisnya adalah bahwasanya agama mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, ya, bermoral, kemudian apa? Beradab. Tuh. Kemudian selanjutnya pengaruh masyarakat terhadap agama. Nih, ini tentang praktik keagamaan. Bagaimana? Karena apa? Praktik keagamaan tidak bisa berlangsung begitu saja tanpa adanya faktor budaya. Ya, karena kehidupan kita di Indonesia, budaya itu sangat kental sekali. Faktor apa lagi? Ekonomi yang pada saat ini luar biasa ya, gonjang-ganjing. Kemudian apa lagi? Politik, apa lagi? Nah, ini semuanya
terdukung dengan bagaimana perkembangan teknologi sehingga cara mempengaruhi masyarakat memahami bagaimana mereka menjalankan ajaran agama. Seperti apa contohnya? Pendidikan, dakwah secara digital, kita sangat mudah mengaksesnya ya. Dimanapun kita aksesnya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Analisisnya apa adik-adik? Semuanya substansi agama tetap. Nah, tetapi bentuk praktiknya dan peradaptasiannya dengan perubahan sosial itu mudah berubah karena adanya digital tadi. Kemudian kita di dalam sosiologi agama tentang relasi agama dan masyarakat ini tentunya kita mengenal ada teori-teori. Yang saya sajikan ini ada teori yang terkenal ini namanya teori fungsional Bapak Emil Durkheim. Beliau terkenal sebagai Bapak Sosiologi Agama, di mana Bapak Emil ini mengatakan bahwasanya agama berfungsi sebagai perekat sosial. Perekat sosial maksudnya bagaimana? Ritual keagamaannya memperkuat solidaritas interaksi masyarakat agama. Lagi-lagi tentang apa? Tentang penilaian, tentang norma, tentang identitas kolektif yang menjadikan bagaimana dasar keteraturan sosial itu bisa membantu menjaga stabilitas yang ada di masyarakat. Itu menurut siapa tadi? Emil. Dalam teorinya apa? Teori fungsional. Teori fungsional. Selanjutnya ada teori konflik, punyanya Karl Marx. Ya, ini adalah tokoh dari Barat. Agama dipandang sebagai bagian dari suprastruktur yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Agama dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan dan mempertahankan ketimpangan sosial. Sehingga di sini adik-adik bahwasanya ketika masyarakat yang tertindas tidak mengubah pada kestruktur, maka dia mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan ini yang nantinya menyebabkan bahwasanya konflik di masyarakat itu rentan terjadi. Sehingga apa? Relasi agama ini bersifat konfliktual, terutama dalam konteks kelas sosial, termasuk tadi ya, sosial ekonomi sangat berpengaruh sekali. Nah, nih. Kemudian ada teori tindakan sosial miliknya siapa? Max Weber. Kalian kalau membuka bukunya tentang sosiologi agama ya, bukunya Kahut itu, ini Max Weber sangat mendorong perubahan sosial itu melalui nilai etika yang dianutnya, terutama pada apa? Pada tindakan sosial. Bagaimana agama dipahami sebagai faktor independen yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Sebenarnya tidak jauh seperti punyanya Karl Marx tadi ya. Karl Marx, kemudian punyanya siapa lagi tadi? Emil Durkheim, yaitu bapak sosiologi. Itu mengalami relasi agama dan masyarakat bersifat transformasional. Karena apa? Nilai agama itu tentunya menurut Max Weber itu dapat mengubah struktur sosial seseorang. Ini teori yang keempat tentang teori interaksionalisme simbolik. Bagaimana agama dipahami melalui interaksi sosial sehari-hari. Adik-adik, kita semua bermasyarakat, kita paham bagaimana di masyarakat itu berbagai macam agama, berbagai macam karakter masyarakat ya. Berikut dilatar belakangi dengan ekonomi, dengan pendidikannya. Itu kan sangat berpengaruh sekali. Dan kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya mampu menganalisis, mampu membaca bagaimana lingkungan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Nah, ini sekarang untuk teori agama dan masyarakat menurut tokoh masyarakat, tokoh Muslim ya, menurut tokoh Muslim. Ibnu Khaldun dalam teorinya Ashabiyah. Adik-adik, Ashabiyah itu apa?
Apa ashabiyah? Persahabatan ya. Ini menunjukkan bahwasanya dari namanya saja teori ashabiyah, agama memperkuat solidaritas masyarakat. Terbentuk dari apa? Peradaban lemahnya solidaritas menyebabkan kemunduran masyarakat, di mana solidaritas itu nanti pengaruhnya terhadap agama dan masyarakat. Ketika agama dan masyarakat tidak kolaborasi dengan baik, maka masyarakat itu mengalami kemunduran. Kemunduran apa? Kemunduran nilai, kemunduran norma, kemunduran budaya, termasuk kemunduran apa ekonomi. Karena apa? Kolaborasinya kurang sinergi antara masyarakat dengan agama. Kemudian yang kedua, Alisariati, agama sebagai agen perubahan sosial. Nih, agama tidak hanya sebatas bagaimana kita sebagai umatnya beribadah kepada Tuhannya. Tidak hanya itu, akan tetapi menurut mereka adalah agama itu bisa merubah masyarakat, merubah sosial, supaya apa? Bisa menjadikan agama itu menolak ketimpangan-ketimpangan atau ketidakadilan yang ada di masyarakat, ya. Sehingga relevansinya apa? Pemberdayaan masyarakat dan gerakan sosial Islam, seperti panjenengan semuanya ini sebagai calon tokoh-tokoh masyarakat ya tentunya ya, itu mulai sekarang itu bisa membaca bagaimana dan apa yang harus saya lakukan nantinya. Kemudian yang ketiga dari tokoh masyarakat, Imam Al-Ghazali kita kenal. Ini saya sebut Al-Ghazali, agama dan pembentukan moral. Ya, kita tidak asing ya dengan nama Al-Ghazali ya. Beliau dalam tokoh Muslim, baik tasawufnya ataupun tentang sosiologi agamanya luar biasa. Di dalam perubahan masyarakat ini, beliau selalu mengedepankan tentang apa? Akhlak. Sehingga sosiologi agama, hubungan antara agama dengan masyarakat, di mana orang kalau agamanya kuat, maka indikator menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya akhlaknya akan baik. Ketika masyarakat itu akhlaknya baik, dia akan maju secara keseluruhannya. Keseluruhan apa? Kembali lagi kepada kolaborasi di tokoh-tokoh sebelumnya. Peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi itu ya. Sehingga apa? Adik-adik, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kembali lagi, hubungan agama dan masyarakat adalah hubungan yang dialektis, yaitu agama tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan saja, akan tetapi apa? Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga apa? Sehingga di dalam institusi ini manusia bisa memiliki nilai, harapannya kan begitu ya, norma, kemudian apa? Perilaku yang lebih, termasuk struktur ya, yang lebih apa? Meningkat lagi dengan hubungan antara agama dan masyarakat, begitu ya. Oke, di pagi hari ini ada pertanyaan, silakan. Oh, Mbak Wanda, silakan Mbak Wanda. Mengapa agama itu memiliki peran penting dalam masyarakat? Oke, peran penting agama dalam kehidupan masyarakat adalah bahwasanya agama sebagai pedoman kehidupan manusia, sebagai pembentukan karakter, sehingga dari situ maka persoalan-persoalan yang ada di masyarakat cepat terselesaikan. Begitu ya, Mbak Wanda ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Mohon izin untuk bertanya, Ibu. Ya, silakan. Terkait apa tantangan hubungan agama dan masyarakat pada era digital? Tantangan agama dan masyarakat dalam era digital. Oke, adik-adik, di era abad 21 ini luar biasa, digital begitu bebas ya. Dunia digital itu dimanapun kita bisa mengakses. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan atau menyaring berita-berita hoax ya.
berita hoax itu kan banyak sekali. Iya. Ini harus kita filter, termasuk tentang radikalisme digital. Gitu ya. Saya kira perkuliahan kita pada pagi hari ini cukup. Oke, cukup ya? Oke, kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya kalian semuanya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.